Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Jumat kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah serta taufiknya kepada kita sehingga kita dipermudah oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang laki-laki muslim untuk melaksanakan salat Jumat. Maka di saat Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, maka jangan lupa doakan orang-orang yang mungkin saat ini belum bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang laki-laki muslim melaksanakan sholat Jumat. Jangan kita memiliki hati yang propos melihat saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan sholat Jumat kita acuh, kita biasa saja. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjadikan barometer tolak ukur seorang hamba sempurna imannya di saat dia mencintai kebaikan yang dia lakukan juga harus dilakukan oleh orang lain. Dia berhenti untuk melakukan kejelekan, maka dia merindukan orang lain tidak melakukan kejelekan tersebut. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian, kata Nabi, sampai kalian mencintai orang lain sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Paling tidak kita doakan kalau kita punya saudara atau saudari muslimin muslimat mungkin yang kita lihat bukan hanya sholat Jumat, di saat kita lihat mereka bermaksiat kepada Allah, mereka jauh dari Allah, mereka meninggalkan kewajiban, maka di saat itu iman kita dipertaruhkan sempurna atau tidaknya bagaimana kita melihat mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap sholat kita dianjurkan untuk mendoakan orang lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan doa yang paling afdal adalah mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapan kita. Itu doa yang paling afdal. Sampai para ulama mengatakan di saat seorang hamba mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapannya itu lebih afdal daripada berdoa di multazam ataupun di rombong. Oleh karenanya jangan sampai kita melihat saudara-saudara kita yang bermaksiat kepada Allah, yang menjalankan kewajiban, yang jauh dari Allah, kemudian kita tidak mendoakannya. Sempurnakan iman kita dengan kita selalu mendoakan orang lain. Sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang pemuda tentu akan menjadi suatu generasi yang akan datang. Mau tidak mau, pemuda dan pemudi hari ini adalah pemimpin di masa depan. Bagaimana masa depan itu akan menjadi baik kalau sudah pemuda-pemudinya tidak peduli dengan keadaannya di masa mudanya. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW sangat menekankan kepada kita di pemisahan beberapa opsi. Perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa di antaranya? Syababika qabla harokik. Perhatikan masa muda, wahai anak muda, sebelum nanti datang masa tua. Kata para ulama, kalau kita sudah masuk ke masa tua, hanya punya keinginan saja, tapi sulit untuk mewujudkannya. Tapi kalau kita masih masa muda, niat, cita-cita apapun yang kita ingin lakukan, masih kemungkinan besar kita bisa mewujudkannya. Maka gunakanlah, manfaatkanlah masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Jangan mau masa muda kita dihancurkan hanya dengan satu benda yang namanya HP. Kita habiskan berjam-jam untuk sekedar main game di dalamnya. Kita habiskan berjam-jam hanya untuk sibuk dengan internet kita di HP kita. Apakah kita tidak ingat bahwasanya masa muda ini berapa tahun akan bertahan? Mungkin 10 tahun, 15 tahun ke depan. Setelah itu kita akan bekerja. Setelah itu kita akan berumah tangga. Kita akan menjadi seorang ayah.
Dan itu pun akan lewat begitu saja kalau hari ini kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Oleh karenanya waktu saya punya guru doktor Ustaz Yusega bin Abu di Batam Baharu, beliau mengatakan dajjal zaman sekarang itu namanya HP. Oleh karenanya kita lihat anak-anak muda kita, pemudi-pemudi kita dihancurkan di masa mudanya dengan gara-gara masalah HP saja. Oleh karenanya jadilah anak muda yang paling pelit berbagi waktu. Jangan keluarkan waktu kecuali hanya untuk sesuatu yang berharga. Al-waqtu nabis pada tusrifu ila nabis. Imam Nawawi mengatakan waktu itu berharga dan jangan keluarkan waktu itu kecuali untuk sesuatu yang berharga. Masa muda adalah masa keemasan, tapi akan menjadi hampa di saat anak muda itu tidak mengetahui arti sebuah waktu. Sampai seorang ulama mengatakan qimatul zaman tidak ulama. Ada satu kitab para ulama mengarang kitab tersebut namanya qimatul zaman tidak ulama. Arti sebuah waktu menurut pandangan yang para ulama. Artinya apa? Waktu ini begitu penting, khususnya bagi para pemuda yang Anda suka tidak suka akan menjadi generasi di masa depan, akan mewarnai desa Anda, kota Anda, negara Anda. Maka bagi anak muda betul-betul harus merasa tanggung jawab, betul-betul harus merasa saya ini harapan bangsa yang akan datang. Saya mungkin orang tua saya seorang petani, ibu saya ibu rumah tangga, berapa banyak masa-masa yang lalu orang-orang besar ternyata mereka orang tuanya adalah orang tua yang biasa, tapi anaknya sangat perhatian masalah waktu, sangat memperhatikan masa mudanya. Dia tidak mengumpul dengan anak-anak muda yang hanya menghabiskan waktunya dengan gadgetnya, dengan tongkrongannya, tanpa memikirkan bagaimana di masa depan akan menjadi seorang yang bermanfaat. Oleh karenanya di sini untuk mewujudkan salah satu cara yang para ulama sudah mengajar kepada kita untuk menciptakan pemuda-pemudi menjadi generasi emas di masa depan adalah memiliki contoh yang terbaik, memiliki figur yang baik, yang ucapan figur itu selalu diikutinya, perbuatan figur itu selalu diikutinya, sikap perbuatan, sikap kerjanya di masa hidupnya, maka orang itu yang nanti akan menjadikan pemuda-pemudi kita ini sukses di masa depan, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang miris sekali kadang-kadang anak-anak muda kita ditanya tentang Nabi Muhammad, kadang-kadang banyak yang tidak tahu. Baik itu dari nasab Nabi sendiri, baik itu dari orang tua Nabi sendiri, dari keluarga Nabi, apalagi sejarah-sejarah yang lainnya. Makanya jangan heran kalau pemuda-pemudi kita ini terkadang sulit kita mendapatkan pemuda-pemudi yang bisa menjadi harapan bangsa dan negara. Kenapa? Karena figurnya terkadang sudah salah, atau terkadang figurnya dia tidak miliki, atau figurnya tidak menjadikan mereka menjadi lebih baik. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh di dalam dirinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah ada suri tauladan yang baik. Artinya siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad pasti dia akan menjadi orang yang terbaik. Para ustaz, kiai, ulama yang kita lihat pada hari ini, kita sanjung, kita puji beliau-beliau semua. Apa yang menjadikan beliau ini bisa sangat dipuji di sana oleh banyak orang? Karena mereka adalah manusia yang paling mirip dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di saat orang ustaz tidak mau mengikuti Nabi, maka ustaz itu pun tidak akan dipandang oleh orang. Oleh karenanya penting bagi kita pada saat ini untuk mengenal sosoknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita menjadikan Nabi Muhammad figur dalam kehidupan kita, ucapannya kita ikuti ucapannya, perbuatannya kita ikuti perbuatannya, sikapnya kita ikuti sikapnya, maka di saat itu kita akan menjadi pemuda-pemudi yang terbaik di masa sekarang ini. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita selalu bisa mengikuti Nabi? Yang pertama, agar kita bisa selalu mengikuti Nabi, mencintai Nabi, yang pertama sering-seringlah menyebut namanya atau sering bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita sering menyebut namanya, otomatis akal kita, pikiran kita, hati kita akan berinteraksi dengan apa yang kita ucapkan. Oleh karenanya para ulama mengatakan tidak ahabba syai'an aktsara dzikrihi. Kalau engkau cinta dengan sesuatu, pasti engkau akan sering menyebut namanya. Sekarang di hari-hari ini siapa nama yang paling sering kita sebut? Jangan sampai ternyata yang sering kita sebut di tongkrongan kita, di tempat duduk kita, di saat kita lagi nyantai, ternyata namanya artis yang sering kita sebut, namanya pemain-pemain bola, bahkan aku bilang hindari nama orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak pernah sujud kepada Allah, itu mana yang sering kita sebut. Maka kita tidak khawatir dengan hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum," kata Nabi. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, satu kelompok,
maka nanti di hari kiamat Allah akan gabungkan orang itu dengan kelompok tersebut. Menyerupainya saja Nabi melarangnya, apalagi kita mengikutinya, apalagi sampai mengidolakan dalam hidup kita. Maka ini yang harus kita tepis dengan kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka sering-seringlah menyebut nama Nabi. Kita targetkan dalam sehari mungkin kita menyebut nama Nabi 100 kali, 200 kali, 300 kali. Maka dengan sering kita menyebut nama Nabi, maka disitulah cinta kepada Nabi yang akan muncul. Kemudian yang kedua, cara agar kita mencintai Nabi adalah dengan kita selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Apa yang disunahkan Nabi maka kita ikuti. Dari cara makannya Nabi, cara minumnya Nabi, dari perbuatan Nabi, semuanya kita ikuti. Maka itulah pula yang akan menanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai para ulama mengatakan, kalau engkau cinta kepada seseorang pasti engkau akan sering mengikutinya. Sehingga kalau kita cinta kepada Nabi, buktikan. Tidak usah kita banyak bicara cinta kepada Nabi, tapi buktikan kita sering mengikuti Nabi. In kana hubbuka shadiqan wa ta'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cintamu benar kepada orang yang bercinta, pasti engkau akan mengikutinya. Karena orang yang mencinta dengan yang dicinta pasti akan mengikutinya. Sehingga kalau kita mencintai Nabi, buktikan mulai hari ini. Jangan ada di tempat ini orang yang makan minum berdiri. Jangan sampai ada pemuda-pemudi di tempat ini yang makan minum yang pakai tangan kiri dengan alasan apapun itu. Buktikan cinta kita kepada Nabi, bukan hanya bualan semata, bukan hanya cita-cita ingin dapat sama Nabi di pada masa di akhirat, tapi buktikan dengan kita mengikuti sunnah Nabi. Minimal awali dengan makan minum dengan tangan kanan. Jangan kasih kesempatan tangan kiri untuk makan dan minum, dan juga posisikan bisa kita makan dan minum dengan posisi dulu. Itulah daripada mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, agar kita bisa mencintai Nabi, sering-seringlah kita membaca sejarah kehidupannya. Kenapa hari ini banyak pemuda-pemudi menyebutkan nama artis pemain bola? Karena yang dia tonton, yang dia ikuti, yang dia baca, yang selalu ditunggu kabar-kabarnya adalah mereka para artis dan pemain bola. Bahkan sampai ada seorang pemuda rela tidak tidur semalam begadang hanya untuk menunggu klubnya untuk bermain bola, sampai saat dia bangun mengorbankan tubuhnya, sampai dia bangun ada yang jam 6 sampai jam 7. Apakah ini tidak bisa kita balik? Bagaimana kalau cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW? Oleh karenanya pada saat ini sering-seringlah kita membaca sejarah kehidupan Nabi. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana sayang itu akan muncul? Bagaimana kenal itu akan muncul? Kalau kita tidak pernah membaca sejarah kehidupan di dalamnya Nabi. Oleh karenanya di sini ada 3 rekomendasi kitab atau buku, dan ini berbentuk terjemahan yang akan kita sebutkan dan hendaknya kita memilikinya. Aku cinta sama Nabi, kami buku tentang Nabi saja tidak ada di rumah kita walaupun cuma 1. Ada kitab namanya Muhammad bin Sanur Kamil, karangan Profesor Dr. Abuya Asyidil Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Malik, salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Makkiyah Sufiyah yang ada di Mekah, yang kurang lebih 18 tahun lalu meninggal dunia. Beliau punya kitab menceritakan tentang kehidupan Nabi sehari-harinya. Jadi kitab ini bukan hanya berbicara tentang masa sejarah kehidupan Nabi, tapi lebih spesifik tentang kehidupan Nabi sehari-hari. Bagaimana Nabi dengan masjidnya, bagaimana Nabi dengan orang yang lebih tua, bagaimana sifat sabarnya Nabi, bagaimana cara strategi dakwahnya Nabi, bagaimana cara ceramah khutbahnya Nabi. Di kitab tersebut dijelaskan. Kemudian yang kedua ada kitab namanya Syama'il Muhammadiyah, karena Imam Al-Qurtubi. Kitab tersebut membahas tentang masalah fisiknya Nabi, bagaimana bentuk matanya Nabi, alisnya Nabi, hidungnya Nabi, cara jalannya Nabi, cara nyisirnya Nabi. Itu dijelaskan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Al-Qurtubi. Kemudian yang ketiga ada kitab namanya Fiqhus Sirah. Kitab Fiqhus Sirah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Budi. Salah satu kitab sejarah kehidupan Nabi yang lebih membahas tentang masalah hikmah di balik hidupnya Nabi. Jadi Nabi selama hidup 63 tahun, ada hikmah apa saja yang terkandung dalam kehidupan Nabi. Contoh, kenapa Nabi diutus kepada bangsa Arab? Dijelaskan kitab tersebut apa hikmahnya. Kenapa orang tua Nabi meninggal di saat Nabi masih kecil? Bukankah Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang akan diutus di akhir zaman, harusnya mempersiapkan orang tua yang untuk membela Nabi? Tapi kenapa orang tua Nabi meninggal di saat Nabi masih kecil? 2 bulan di kandungan ibunya, ayahnya Sayyidina Abdullah meninggal dunia. Baru 6 tahun usia Nabi, ibunda Nabi Sayyidah Aminah meninggal dunia. Hikmahnya apa daripada itu semuanya? Dijelaskan dalam kitab Fiqhus Sirah. Kenapa anak-anak Nabi yang laki-laki
yang berjumlah 3 orang itu, kenapa semuanya meninggal di masa kecil? Tidak ada anak Nabi yang laki-laki sampai dewasa, tapi anak Nabi yang perempuan yang berjumlah 4 orang itu semuanya sampai dewasa, sampai menikah dan punya anak. Apa hikmahnya? Kenapa anak Nabi yang laki-laki itu yang 3, kenapa meninggal dari masa kecil? Dibahas dalam kitab Fiqh Sirah tersebut. Kenapa? Pada tahun ke-11 dinamakan tahun kesedihan, Amul Huzni. Apakah karena meninggal Mama Nabi Sayyidina Abu Thalib 1 bulan setelahnya meninggal Sayyidatuna Khadijah? Apakah itu bab utama dinamakan tahun kesedihan? Di kitab tersebut dijelaskan kenapa Nabi begitu sedih sampai disebutkan dengan tahun kesedihan atau Amul Huzni. Itu kitab Fiqh Sirah. Ini 3 kitab semua yang akan sebutkan ini menjadi rekomendasi dan sudah berbentuk ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu kitab yang direkomendasikan oleh para ulama kita. Maka hendaknya kita sebagai para pemuda dan umumnya para pemudi, hendak paling tidak di antara 3 kitab tersebut, kitab buku tersebut kita bisa memilikinya. Apalagi kita bisa membeli ketiga-tiganya, karena dengan kita mengenal Nabi Muhammad, disitulah cinta akan muncul. Kalau kita sudah cinta mengenal Nabi Muhammad, pastinya kita akan mengikutinya. Dan kalau kita sudah mengikuti Nabi Muhammad, maka kita tidak akan merasa khawatir berlebih. Di saat pemuda-pemudi kita sudah mengenal Nabi Muhammad, maka kedepannya kita akan mendapati generasi yang cemerlang, generasi keemasan, generasi yang menyiapkan pemimpin yang baik. Diawali, jangan salah memilih contoh, jangan salah memilih panutan, jangan sampai salah memilih idola. Karena yang kita contoh, yang kita ikuti, yang kita idolakan adalah Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, ingatlah para jamaah bahwasanya di hari kiamat yang akan memberi sama kita hanya Nabi Muhammad, bukan para artis, pemain bola, apalagi para kafir yang tidak beriman, yang tidak sujud kepada Allah. Dan nanti orang yang akan bersama Nabi Muhammad, di antaranya adalah orang yang hatinya ada cinta dengan Nabi Muhammad. Dan cinta itu dibuktikan dengan ucapannya, selalu menyebutkan nama Nabi dalam shalawatnya, selalu mengikuti Nabi dalam sunnah-sunnahnya, dan mengikuti sejarah daripada sepak terjang Nabi Muhammad SAW. Inilah salah jalan dalam Allah yang melihatnya. Allah Subhanahu wa taala yaqulu bi qawlihi al-karim. Fa idza quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa bima fihi ayatul hakim. Pada kabar Nabi Muhammad tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.